Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembuatan video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian pendidikan. Saya buat video ini sebagai pemenuhan tugas kuis dalam mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Nur Aisyah SPD MPD. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 2009002501020 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Adapun pokok pembahasan dalam materi pengertian pendidikan yaitu yang pertama, pengertian dan unsur-unsur pendidikan, yang kedua, landasan dan asas pendidikan, yang ketiga, tujuan dan proses pendidikan, yang keempat, konsep pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan dan sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun bisa atau cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Adapun secara umum, pendidikan merupakan suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalani kehidupan dan memenuhi tujuan kehidupan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adanya daya upaya untuk memajukan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelek dan jasmani anak. Pengertian tersebut dapat disimpulkan pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik atau tanpa pandang usia adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami pendidik ialah individu yang memiliki potensi fisik dan fisikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan yang mandiri. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang dimaksud dengan pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat atau organisasi. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi tingkat timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasikan isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Yang kelima, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan mudah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah dipahami dalam kurikulum atau diatur dalam kurikulum yang disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti dan materi muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung pengendalian dan persatuan bangsa, sedangkan muatan lokal memiliki atau mengembangkan kebinekaan, kebangsaan, kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang keenam,
cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektif. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dapat diartikan atau dapat dibedakan atas yang bersifat preventif, yaitu yang bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang kedua, yang bersifat kuratif, yaitu yang bersifat memperbaiki. Untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan efektif, ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaiannya dengan tujuan yang ingin dicapai, kesesuaiannya dengan peserta didik, kesesuaiannya dengan pendidik sebagai si pemakai, dan kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi saat digunakan. Ketujuh, tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan, yaitu yang utama yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan ketiganya disebut pusat pendidikan. Materi kedua yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan mencakup 5 atau terbagi menjadi 5. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu memandang kegiatan pendidikan sebagai proses interaksi antara dua individu. Yang ketiga, landasan kultural, yaitu memandang pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Yang keempat, landasan psikologis, yaitu memandang pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologi, yaitu memandang iptek menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pelestarian, pewarisan, dan pengembangan iptek. Materi selanjutnya yaitu asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antaranya asas tersebut adalah asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari Among Perguruan. Asas yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangunkarso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya jika di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, jika di belakang memberi dorongan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah merupakan keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Yang ketiga,
Asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem cara belajar siswa aktif. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan umumnya terbagi dalam 4 jenjang, yaitu tujuan umum pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Misalnya tujuan pendidikan sampai dengan berbeda dengan tujuan pendidikan sekolah tingkat menengah dan seterusnya. Jika semua lembaga atau institusi dapat mencapai tujuannya, berarti tujuan nasional tercapai, yaitu terwujudnya manusia Pancasila yang memiliki bekal khusus sesuai dengan misi lembaga pendidikan di mana seseorang mengembangkan diri. Tujuan ketiga, tujuan kurikulum, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran, misalnya tujuan IPA, IPS, atau matematika. Setiap lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan institusionalnya menggunakan kurikulum. Yang keempat, tujuan instruksional, merupakan tujuan yang ingin dicapai pada setiap pokok pembahasan. Dalam suatu bidang studi, tujuan instruksional ialah yang dapat atau yang dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan disebut sebagai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik sehingga dapat dikatakan telah lulus belajar. Secara keseluruhan, macam-macam tujuan tersebut merupakan suatu kebulatan. Tujuan umum memberikan arah kepada semua tujuan yang lebih rinci dan yang jenjangnya lebih rendah. Sebaliknya, tujuan yang lebih khusus menunjang persiapan atau pencapaian tujuan yang telah luas dan yang jenjangnya lebih tinggi untuk sampai kepada tujuan umum. Materi selanjutnya yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya. Kedua segi tersebut satu sama lainnya saling bergantung. Tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal, sebab berkembangnya tingkah laku peserta didik sebagai tujuan belajar hanya dimungkinkan oleh adanya pengalaman belajar yang optimal itu. Yang ketiga, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan umumnya terbagi dalam 4 jenjang, yaitu tujuan umum pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Misalnya tujuan pendidikan sampai dengan berbeda dengan tujuan pendidikan sekolah tingkat menengah dan seterusnya. Jika semua lembaga atau institusi dapat mencapai tujuannya, berarti tujuan nasional tercapai, yaitu terwujudnya manusia Pancasila yang memiliki bekal khusus sesuai dengan misi lembaga pendidikan di mana seseorang mengembangkan diri. Tujuan ketiga, tujuan kurikulum, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran, misalnya tujuan IPA, IPS, atau matematika. Setiap lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan institusionalnya menggunakan kurikulum. Yang keempat, tujuan instruksional, merupakan tujuan yang ingin dicapai pada setiap pokok pembahasan. Dalam suatu bidang studi, tujuan instruksional ialah yang dapat atau yang dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan disebut sebagai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik sehingga dapat dikatakan telah lulus belajar. Secara keseluruhan, macam-macam tujuan tersebut merupakan suatu kebulatan. Tujuan umum memberikan arah kepada semua tujuan yang lebih rinci dan
yang jenjangnya lebih rendah. Sebaliknya, tujuan yang lebih khusus menunjang persiapan atau pencapaian tujuan yang telah luas dan yang jenjangnya lebih tinggi untuk sampai kepada tujuan umum. Baiklah, itulah penjelasan materi pengertian pendidikan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.